A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim alaihim ajmain wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin. Subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas tentang isyarah atau petunjuk yang baru-baru ini saya dapatkan, karena sebelumnya pun saya sering mendapatkan isyarah tersebut, dan mulai tahun 2017 saya disuruh untuk tampil atau untuk menyampaikan isyarah-isyarah yang didapat kepada halayak umum atau kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk menjadikan pembelajaran atau pencerahan untuk umat bahwa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dilalui dimensi per dimensi, dari dimensi terbawah, dimensi alam setan, sampai dimensi ke atas, dimensi upo, dimensi para wali, dimensi para dewa, dimensi para peri, dimensi para nabi, dan berbagai macam dimensi itu harus dilewati menuju Allah, menuju Rasulullah, menuju imam akhir zaman tersebut. Karena kita spiritual Islam, tentunya kita harus melalui pertama pedoman berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari pengamalan Al-Quran dan Sunnah tersebut, maka dibukalah ilmu thariqah. Dari Al-Quran dan Sunnah itu harus kuat. Setelah syariat kuat, barulah dibuka ilmu thariqah. Setelah ilmu thariqah, maka didatangkanlah oleh Allah seorang pembimbing secara dohir maupun secara batin, yaitu guru rohaniyah atau guru mursyid, yang ditunjuk untuk membimbing seseorang yang benar-benar menuju Allah, karena Allah memandang dari hati orang tersebut kesungguhannya. Di dalam perjalanan menuju Allah itu, berbagai macam penglihatan gaib pun diperlihatkan, tergantung tujuan kita, mau sampaikah kita kepada Allah atau tidak, tergantung niat di dalam hati kita, karena Allah Maha tahu niat hati kita. Ada yang terfokus sampai ke dimensi bawah saja, atau dimensi setan, dimensi jin, atau naik lagi ke dimensi ruhaniyah, atau naik lagi ke dimensi pewayangan atau dimensi para dewa. Walaupun para dewa itu ada yang bilang dulunya itu adalah mereka itu adalah para nabi atau sebagian dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang waktu zaman kenabian adalah nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang di zaman kewalian pastinya menjadi para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam, itu pendapat sebagian ahli spiritual. Ya, mungkin mereka yang telah mendapatkan petunjuk yang bisa mengatakan seperti itu. Karena kenyataannya mereka suka datang kepada orang-orang pejalan spiritual, terkhusus spiritual di Nusantara ini, seolah-olah mereka ingin menyampaikan atau mengucapkan selamat, atau ingin memperkenalkan diri mereka bahwa eksistensi mereka itu untuk dunia ini atau untuk Nusantara ini juga ada. Saya bisa mengatakan hal tersebut karena saya sendiri pernah mengalami hal tersebut pas lagi mendawamkan amalan sholawat Nabi, yaitu sholawat Fatih. Pada waktu itu saya ingin khusus bertemu Rasulullah SAW, karena saya pernah mendapatkan petunjuk. Pada waktu itu saya sempat memasuki sebuah aula yang besar seperti di Mekah, di mana seluruh ruangannya itu bertuliskan huruf-huruf Arab atau huruf hijaiyah, yang di dindingnya itu terpampang foto wajah Rasulullah SAW yang menghadap ke arah samping. Di foto itu beliau memakai kerudung warna putih seperti foto atau kerudung yang sering dipakai oleh Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Tapi pada waktu itu saya berniat keluar dulu dari aula itu. Niat saya adalah ingin membawa atau mengajak dulu ibu saya untuk sama-sama untuk melihat foto wajah Rasulullah SAW, dan juga karena satu ketika saya mendengarkan atau menonton ceramah Buya Araji Hasim MA yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemegang kunci, pemegang pintu surga, maka bukalah dengan sholawat Al-Fatih. Maka pada saat itu pun saya mengamalkan atau mendawamkan sholawat Al-Fatih
sampai berhari-hari, dan tidak disangka yang datang malah Dewa Krishna. Yang saya sendiri pada waktu itu tidak mengerti kenapa saya berharap yang datang adalah Rasulullah, ternyata yang datang malah Dewa Krishna, seolah-olah mengucapkan selamat atau seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwa beliau itu ada dan di jalur Rasulullah SAW, karena sholawat kenapa yang datang Dewa Krishna. Kalau Nabi Khidir ya pantas saja kan, kalau Nabi Khidir kebanyakan diceritakan dalam literatur spiritual Islam. Tapi kan kalau Dewa Krishna kan selalu dikatakannya dalam literatur agama Hindu-Buddha. Tapi justru di saat saya mengamalkan sholawat, malah yang mendatangi dan mengucapkan selamat itu malah Dewa Krishna. Kalau sholawat Jibril atau sholawat Khidir, ya mestinya yang datang ya Nabi Khidir alaihissalam. Tapi kok di sholawat Fatih yang datang kok Dewa Krishna? Itu saya tidak mengerti. Tapi sebagian spiritual kan mengatakan bahwa Dewa Krishna itu adalah reinkarnasi dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau pejalan-pejalan spiritual yang wali-wali besar itu mungkin mengerti tentang hal tersebut. Mereka sudah mendapatkan petunjuk tentang siapa sebetulnya beliau, karena rahasia Allah itu terlalu besar. Rahasia Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Dimensi selanjutnya adalah yang tentunya banyak juga dimensi-dimensi yang memang tidak atau belum diperlihatkan kepada orang-orang pejalan spiritual, yang dimana Imam akhir zaman sendiri pasti dikasih pengetahuan tentang semua ilmu, tentang berbagai macam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang dohir maupun yang rahasia. Dimensi selanjutnya adalah dimensi para sanghyang dan lain-lain. Karena kita dari spiritual Islam yang berada di Nusantara, jadi harus tahu asal usul sejarah Nusantara dan bagaimana sampainya Islam ke Nusantara ini, serta asal usul dari leluhur Nusantara, bagaimana kebersambungannya dengan Rasulullah SAW, dan bagaimana hubungannya atau kebersambungannya dengan Imam Mahdi alaihissalam, yang harus kita imani akan keberadaannya dan kemunculannya, karena itu sudah terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau ingin fokus ke dimensi dewa ya sampai ke dimensi dewa saja. Kalau ingin fokusnya ke dimensi para nabi, para rasul, tentunya mereka akan menunjukkan kita langkah selanjutnya, yaitu menuju ke dimensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Islam tentunya dengan memperbanyak zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholawat kepada Rasulullah SAW sebagai wasilah untuk mempermudah jalan kita menuju Allah, supaya kita tidak tersesat. Agar secara ruhaniah beliau juga membantu kita untuk meluruskan langkah kita kepada Allah, di mana di situ juga pelimpahan selanjutnya setelah syafaat Kangjeng Nabi Muhammad, kita pun disuruh beriman kepada Imam akhir zaman. Itu sama dengan beriman kepada Rasulullah sendiri, karena itu terdapat dalam hadis. Supaya tidak panjang lebar, mari kita bahas isyarah yang saya dapat, yaitu Selasa pada tanggal 30 November 2022. Saya mendapatkan petunjuk secara nur, karena secara ruh pasti orang-orang spiritual sudah banyak yang membicarakan tentang bahwa ruh-ruh kegaiban dari luar Pulau Jawa dan dari Pulau Jawa sendiri yang telah keluar dari Pulau Jawa untuk tugas di negara luar, sekarang sudah pada kembali berdatangan ke Pulau Jawa, di mana mereka itu ingin menyaksikan gebiarnya mercusuar dunia di Pulau Jawa ini. Kalau ahli-ahli spiritual pasti mengerti tentang hal ini, karena baik spiritual luar Indonesia maupun dari ahli spiritual Indonesia sendiri pasti sudah memahami tentang Indonesia atau Nusantara yang akan menjadi mercusuar dunia tersebut. Yang kedua, sebentar lagi dimensi rohaniah akan segera terbuka. Itu saya dapat
isyarah ini atau petunjuk ini pada bulan Januari 2023. Dan yang ketiga yaitu Februari awal, nanti Jumat tanggal 21, malam Sabtunya tanggal 22, Imam Mahdi alaihissalam atau Imam akhir zaman akan turun dengan didampingi atau diantar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat dan ruh-ruh para nabi dan para rasul, dan juga ruh-ruh para waliullah. Masalah bulannya jatuhnya Hijriah atau Masehi di sana tidak diterangkan, cuma tanggalnya saja dan harinya, yaitu malam Sabtu tanggal 22. Entah kapan itu jelasnya, Allah alam, saya pun tidak dikasih tahu. Mungkin di sini untuk kita bersiap-siap untuk lebih memantapkan diri agar kita nanti termasuk ke dalam golongan Imam Mahdi alaihissalam, menjadi bala tentaranya, menjadi pengikutnya daripada Imam akhir zaman. Jangan sebaliknya, yaitu kita menjadi pengikut daripada Dajjal atau bala tentara Dajjal. Na'udzubillahi min dalik. Saya membahas tentang hal ini, niat saya karena Allah, karena saya takut nanti di hari akhir ini menjadi beban berat bagi saya, di mana nanti ditanyakan apa saya sudah menyampaikan apa yang didapatkan dari perjalanan spiritual saya menuju Allah atau tidak. Biar ini tidak jadi pertanyaan nantinya di hari akhir yang menjadi beban untuk diri saya, maka saya sampaikan, dan semoga ini pun menjadi pencerahan untuk umat atau siapa saja yang menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Karena memang tugas saya di sini hanyalah sebagai pencerah. Kalau dilihat dari kalender, Jumat tanggal 21, malam Sabtu tanggal 22 itu jatuh pada bulan April 2023 Masehi atau malam takbiran atau malam Idul Fitri tahun 1444 Hijriah tahun ini. Dan kalau menurut kalender Hijriah, Jumat tanggal 21 malam Sabtu tanggal 22 Hijriah itu jatuh pada tanggal 12 sampai 13 Mei 2023. Allahu alam kebenarannya, saya hanya menyampaikan berita saja, hanya Allah yang Maha tahu. Dan apakah beliau akan muncul hanya secara ruh saja lalu masuk ke dalam raga-raga yang terpilih dari sekian penduduk bumi, ataukah turun atau muncul dengan raganya, dengan kun fayakunnya Allah, ataukah beliau akan muncul dengan karomah yang telah Allah berikan kepadanya, dengan kun fayakunnya beliau akan mewujud, di mana memang kalau sudah saatnya Allah ingin mewujudkannya dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala, semuanya pun akan wujud. Dan apakah ini akan disaksikan oleh semua orang atau halayak umum atau orang-orang tertentu saja yang bisa melihat? Saya pun tidak tahu. Yang terpenting kita bersiap-siap saja. Siapa tahu ini adalah memang begitu keadaannya, memang nyata akan seperti itu. Semoga kita di saat turunnya ruh beliau, bagaimanapun caranya, kita bisa menyaksikan turunnya ruh beliau, dan kita termasuk orang-orang yang beriman di saat beliau muncul nanti. Dan jikapun semua ini tidak bisa dimengerti oleh pemikiran kita atau ilmu yang sampai kepada kita tidak mencukupi untuk mengimani sang imam akhir zaman ini, paling tidak cerita tentang akhir zaman itu, kalaupun tidak sekarang terjadi, ingatlah bahwa akhir zaman itu, kisah akhir zaman itu atau hari kiamat itu tidak saja terjadi pada dunia ini, tapi pada usia atau umur kita sendiri tidak tahu kapan berakhirnya. Sebetulnya usia atau umur kita sendiri itu termasuk adalah kiamat diri kita sendiri. Semoga saja dengan mengimani beliau ini termasuk kepada kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad, karena di situ Nabi Muhammad pun sudah menjelaskan tentang munculnya sosok imam akhir zaman yang merupakan dari keturunan beliau sendiri. Mungkin jika belum saatnya muncul sekarang pun, tapi imam akhir zaman sudah menemui kita secara ruhaniah, walaupun belum secara dohir, karena kiamat
diri kita ini sendiri pun kita tidak tahu umur kita itu adalah kiamat diri kita sendiri. Semoga di saat kita meninggal, iman kita sudah sempurna mengimani seluruh apa yang didauhkan atau dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita sudah masuk ke dalam Islam secara kapah atau secara keseluruhan. Kita sudah mengerti tentang berbagai macam hadis, paling sedikitnya yaitu kita harus memahami hadis arba'in atau hadis yang 40. Itu paling sedikitnya orang Islam itu memahami atau hafal hadis arba'in. Itu paling sedikitnya. Karena dari dulu pun tentang Imam Mahdi ini sudah dibahas. Sekarang ini kan kita umat akhir zaman. Tentang Imam Mahdi itu sudah dibahas bahkan dalam berbagai macam versi. Ada versi Kristen, ada versi Yahudi, ada versi Hindu, versi Buddha. Bahkan dalam Islam sendiri ada versi Syiah dan versi Ahlus Sunnah atau NU atau Sunni. Berbagai macam versi tentang Imam Mahdi di berbagai kalangan agama. Ya semoga saja kita dengan ada isyarah-isyarah yang sampai kepada orang-orang yang ditugas khusus itu untuk menambah keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, tentang apa yang diceritakan tentang Rasulullah. Kita beriman, jadi kita termasuk kepada orang Islam yang masuk kepada Islam secara kapah atau secara keseluruhan. Dan imam akhir zaman ini adalah imam yang pewaris Rasulullah SAW yang paling sempurna. Inilah Imam Mahdi. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari mengimani beliau ini. Jadi baik Dajjal, Imam Mahdi, dan juga tentang pasukan Panji Hitam itu, mereka itu sudah ada karena sekitar kurang lebih tahun 2010-an saya pun sudah mendapatkan petunjuk penglihatan tentang pasukan Panji Hitam tersebut. Bahkan tentang Nabi Isa pun sudah ada gambarannya, cuma masih samar-samar tentang petunjuk kemunculan beliau. Seperti halnya Dajjal, memang sudah muncul karena saya sudah mendapat isyarah atau penglihatan mata batin itu. Dajjal itu pada tahun 2018 akhir atau awal 2019 saya mendapatkan isyarah tentang Dajjal, di mana Dajjal itu terus-terusan menghalangi langkah saya, yang untungnya pada waktu itu saya diselamatkan oleh guru saya sehingga saya mendapatkan hikmah dan pelajaran daripada peristiwa saat itu. Dan mengenai Imam Mahdi sendiri, saya sudah mendapatkan petunjuk gitu bahwa pada saat itu saya menghadiri sebuah pengajian akbar yang akan digelar oleh Imam akhir zaman, tapi pada waktu itu jemaahnya itu pada baru berdatangan, jadi belum dimulai pengajian itu, baru mau memulai saja, dan sang imam akhir zamannya pun memang belum tampil di podium. Di sini untuk kita ingin menembus siapa sebetulnya imam akhir zaman, tidak mungkinlah kita bisa menembusnya karena beliau itu terhijab dengan beribu-ribu hijab secara nur maupun secara ruhaniyah. Hijab beliau itu sangat banyak sekali, dan gelar-gelar nama beliau pun memang memiliki gelar yang sangat banyak. Gelar kedudukan beliau itu sangat banyak, sehingga kita tidak bisa terus-terusan mencari nama sang Imam Mahdi itu dengan gelar atau nama Imam akhir zaman itu dengan Imam Mahdi. Yang kalau dalam hadis itu namanya kan seperti namanya Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi untuk gelarnya beliau sendiri itu, gelarnya itu macam-macam. Intinya Imam Mahdi itu adalah imam yang memberi petunjuk. Dari sekian orang yang memberi petunjuk itu, ya beliau inilah yang memberi petunjuk yang sempurna menuju Allah. Dan pastinya kalau para wali itu mengerti tentang imam akhir zaman, karena pasti mendapat berita-berita tentang imam akhir zaman ini. Tapi untuk bisa menembus, mengetahui atau melihat langsung sang imam akhir zaman itu, mungkin apabila sang imam sendiri atau Allah Subhanahu wa taala atau Kangjeng Nabi Muhammad sendiri ya
mengharuskan beliau membuka diri untuk orang tersebut. Kalau tidak ada izin dari sang imam sendiri, ya tentunya tidak akan bisa melihat beliau, karena tidak akan kuat dengan nur cahaya beliau untuk melihat beliau, kecuali beliau sendiri yang memberikan kita kekuatan untuk melihatnya. Tapi untuk rahasia beliau itu tentunya hanya beliau sendiri yang tahu, dengan orang-orang yang membimbing beliau sendiri. Sedangkan para waliullah itu ya memang mereka akan termasuk pada bala tentaranya imam akhir zaman. Disuruh menceritakan tentang beliau. Itu tentang imam akhir zaman. Kalau tentang Dajjal, sedangkan mengenai sebelum corona itu saya sudah mendapatkan isyarah untuk memakai masker, melihat gerhana bulan, melihat gerhana matahari yang pada waktu itu saya disuruh untuk membaca doa nurbuat. Itu doanya Nabi Daud kan, disuruh membaca doa nurbuat untuk penangkal daripada corona tersebut, supaya selamat di saat terjadi bencana tersebut. Dan pas terjadi corona itu, waktu gencar-gencarnya vaksin itu malah saya diperlihatkan dimensi UFO. Sampai 3 kali saya diperlihatkan dimensi UFO, dari atas, yang kedua kalinya lebih bawah lagi, dan yang ketiga kalinya sudah mendarat di depan saya dengan perwujudan seperti manusia kita umumnya, dengan berpakaian batik, karena mungkin dia berada di Pulau Jawa, jadi penampakan UFO itu ya seperti lumrahnya orang Jawa saja, seperti kita. Dan rupanya pun bagus-bagus, tidak seperti yang di film-film di Amerika yang UFO itu bentuknya jelek-jelek. Kalau yang aslinya memang bentuk wujudnya pun bagus-bagus. Ya, kalau di Islam pastinya kan diterangkannya jin, setan gitu kan, atau malaikat. Mana ada diterangkan di Islam tentang UFO yang bentuknya seperti itu. Tapi kan kalau perjalanan spiritual itu sudah pengamalan daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka amalkan, lalu Allah setelah mengamalkan, Allah bukalah ilmu thariqah, Allah bukalah ilmu hakikat dengan dibimbing oleh guru mursyidnya. Lalu Allah setelah sang murid sampai kepada Allah dengan pembimbingan guru mursyid, maka sang mursyid tersebut melepaskan bimbingannya. Kemudian Allah sendiri nantinya yang akan terus membimbing si hamba tersebut dengan isyarah-isyarah, dengan petunjuk-petunjuk, harus melakukan ini dan itu, tugas ini dan itu, kamu nanti akan begini dan begitu. Itu kan sudah ada petunjuknya dari Allah sendiri, dari kegaiban, dari para nabi, para rasul. Dan kalau orang yang sudah sampai kepada Allah itu, insya Allah setan yang seperti itu, yang makhluk energi negatif itu tidak akan mampu mendekat, atau tidak akan kuat mereka mendekat, tidak akan mampu untuk menggoda, kecuali masih dalam perjalanan. Kalau masih dalam perjalanan pasti rentan godaan-godaan seperti itu. Jadi kalau menurut beberapa orang yang mendalami tentang hal ini, bahwa para pengikut imam akhir zaman Imam Mahdi alaihissalam itu adalah para waliullah, dari mulai wali tertinggi yang paling dekat kepada beliau, lalu di bawahnya dan di bawahnya lagi, sesuai dengan tingkatan atau makomnya wali tersebut di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula makomnya di Imam Mahdi alaihissalam dengan tingkatan atau makom kedudukan dan tugasnya masing-masing untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makom daripada tugas-tugas mereka, posisinya sesuai, tugasnya itu sesuai dengan posisi mereka menurut tingkatannya masing-masing di Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tersampaikanlah petunjuk akan kebenaran itu kepada umat. Karena di sini nanti hanya ada 2 kubu saja, yaitu kubu Imam Mahdi dan kubu Dajjal. Tidak ada tengah-tengah. Jadi kalau menurut saya, kesimpulan dari hasil pengalaman-pengalaman spiritual yang saya dapatkan selama ini, berarti baik Dajjal maupun Imam Mahdi atau Imam akhir zaman itu
mereka sudah memiliki atau sudah memilih dan membimbing calon-calon untuk menjadi pengikut-pengikut mereka masing-masing, walaupun masih sebatas secara siri atau tersembunyi, atau masih secara ruhaniyah, meskipun belum secara johir. Dan pada saatnya nanti, di saat mereka harus wujud atau memunculkan diri, maka semuanya sudah siap. Di sini akan terlihat siapa yang akan menjadi daripada barisan pengikut Dajjal dan siapa yang akan berada pada barisan imam akhir zaman, yaitu Imam Mahdi alaihi salam. Sedangkan menurut beberapa orang yang mendalami tentang hal ini, bahwa para pengikut imam akhir zaman Imam Mahdi alaihi salam itu adalah para waliullah, dari mulai wali tertinggi yang paling dekat kepada beliau, lalu di bawahnya dan di bawahnya lagi, sesuai dengan tingkatan atau makomnya wali tersebut di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula makomnya di Imam Mahdi alaihi salam dengan tingkatan atau makom kedudukan dan tugasnya masing-masing untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tugas-tugas mereka, hingga tersampaikanlah petunjuk akan kebenaran itu kepada umat. Karena begitu pun Dajjal memang sudah ada energinya secara rahasia atau secara gaibnya. Energi Dajjal pun dari dulu kan saya sudah mendapatkan isyarat tentang Dajjal itu kan tahun 2018, bahwa energi Dajjal itu sudah ada. Dan sekarang mungkin imam akhir zaman, kalau kemunculannya dohirnya ke dunia, ke khalayak umum, kapan? Allahu alam, itu hanya Allah sendiri yang tahu. Karena jika memang sudah saatnya Allah berkehendak memunculkannya, mewujudkannya, ya kun fayakun, akan wujudlah semuanya. Jadi ini persiapan-persiapan untuk menjelang kemunculan beliau. Jika titah atau sabda Allah kepada beliau harus mewujudkan diri, memunculkan diri, ya beliau akan muncul, baik Dajjal maupun Imam Mahdi. Karena hadis Nabi itu kan harus wujud, bukan secara gaib saja. Memang harus yang diceritakan Rasulullah secara syariat dikatakan kepada umat pun, ya pastinya nanti kita harus mengimaninya bahwa Imam akhir zaman dan Dajjal itu akan wujud ke alam dunia nyata, walaupun sekarang mereka sudah berada di dunia gaib atau di dunia siri, di dunia rahasia. Imam Mahdi dengan karomahnya yang telah Allah berikan kepadanya, begitupun Dajjal dengan sihirnya. Karena Dajjal ini kan dulunya waktu kecilnya kan sudah dibimbing oleh malaikat Jibril. Sebetulnya keduanya ini hanyalah ujian keimanan bagi kita. Apapun yang Allah turunkan kepada kita itu sebetulnya adalah ujian untuk diri kita, keimanan kita. Apakah kita mempercayainya atau tidak, itu saja intinya. Dan sebagai catatan di sini bahwa setiap pejalan spiritual itu sendiri-sendiri pengalaman ruhaniyahnya yang diperlihatkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga satu dengan yang lainnya itu pengalaman rohaniyahnya berbeda-beda, cerita pengalaman rohaniyahnya. Tetapi sebenarnya secara hakikatnya antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibebankan kepada mereka yang sudah senior atau yang lebih tinggi pengalaman secara ruhaniyahnya. Sangat diperlukan ilmunya untuk orang-orang junior dalam melakukan atau menyelesaikan tugas-tugasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu alam, semoga nanti ke depannya ada berita-berita selanjutnya lagi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Allahu alam bisawab, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.